minggu ke-8 hari ini, ke-9 ya sebenarnya pertemuannya. Sampai nanti sebelum UAS itu saya yang mengajar. Oke, jadi sisanya nanti dengan saya. Hari ini mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan minggu-minggu sebelumnya, karena untuk absensi, ini coba dibuka dulu kameranya semuanya. Oke, untuk absensi sudah bisa menggunakan fitur push me. Nah, jadi Anda tidak perlu mengisikan absensi lagi di e-learning Anda yang biasa dilakukan di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, jadi lebih memudahkan. Nah, kemudian juga poin plusnya Anda jadi ketahuan record-nya. Jadi setiap minggu itu aktivitas Anda selama perkuliahan itu ada catatannya setelah kuliah. Jadi Anda masuk tepat di jam berapa, kemudian Anda keluar jam berapa, nah itu ada catatannya semuanya. Oke, jadi saya bisa lihat, kalau sebelumnya kan saya tidak bisa memantau, katakanlah salah satu dari kalian keluar waktu saya menjelaskan, atau mungkin melakukan aktivitas lainnya. Oke. Nah, itu mungkin poin positifnya ya, dan juga memudahkan. Oke, hari ini saya share screen untuk materinya. Minggu kemarin terakhir materi sampai materi apa? Pertemuan 7. Materi apa kemarin? Ini ya, analisis hubungan antar variabel. Menentukan nilai korelasi, melihat atau menganalisis korelasi antara beberapa dimensi fitur ya. Nah, hari ini sebenarnya materinya sedikit berhubungan dengan bab 4, yaitu jenis grafik berdasarkan tipe data. Oke, itu bab 4. Sedikit berhubungan ya, banyak berhubungan. Oke. Jadi materi di pertemuan 8 hari ini kita mencoba untuk melakukan visualisasi data menggunakan RStudio. Kalau di pertemuan keempat itu sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuknya, sudah ada macam-macam grafik yang bisa Anda pakai berdasarkan jenis datanya. Nah, hari ini mungkin kita spesifik ke visualisasi yang paling banyak dipakai, paling sering dipakai. Oke. Nah, ini saya pakai PPT dari KMII ya untuk eksplorasi dan visualisasi data karena pada dasarnya sama, materinya sama. Oke, jadi saya tidak perlu membuat PPT baru lagi. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai teknik visualisasi, banyak macamnya, mulai dari Anda memvisualisasikan atau belajar teknik visualisasi basic sederhana seperti scatter plot, bar plot, pie chart, dan nanti juga bagaimana membuat multiple plot. Nah, setelah itu nanti mungkin dijelaskan atau diperkenalkan mengenai teknik-teknik visualisasi untuk data yang kompleks, untuk dataset yang kompleks. Nah, semisal menggunakan pixel oriented visualization, kemudian geometric projection, icon based, hierarchical, dan juga bagaimana memvisualisasikan data dengan multidimensi. Jadi dimensinya banyak. Oke. Nah, kita mulai dari scatter plot dulu. Nah, ini mungkin Anda sudah dapat materinya di minggu ke-4 ya, di jenis grafik berdasarkan tipe data. Nah, hari ini saya hanya membahas ulang saja. Nah, kapan kita menggunakan scatter plot? Nah, jadi scatter plot ini kita pakai untuk memvisualisasikan hubungan antar dua variabel numerik. Nah, jadi dua variabel numerik kita mapping ke koordinat X dan juga koordinat Y. Nah, jadi biasanya koordinat X-nya kita pakai untuk variabel satu variabel, dengan variabel lainnya kita pakai koordinat Y. Nah,
secara umum atau pada dasarnya sumbu X kita pakai untuk variabel bebas, kalau sumbu Y-nya kita pakai untuk variabel terikatnya. Nah, di scatter plot ini nanti dua variabel pasti dimappingkan di sepanjang dua sumbu X dan Y. Nah, juga scatter plot ini memudahkan kita dalam melihat hubungan di antara dua variabel atau di antara kedua dua variabel. Jadi bagaimana ketika kita melihat apakah terdapat korelasi antara kedua variabel tersebut atau tidak, secara sederhana kita bisa melihat di scatter plot ini. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini seperti yang kita lihat ya. Nah, ini sudah ada di bab 4 sebenarnya. Saya cuma mengulang lagi. Ya, jadi Anda bisa menggunakan library ggplot. Nah ini Anda tinggal panggil saja. Kemudian ini adalah contoh dari penggunaan scatter plot untuk kita memvisualisasikan data iris, dataset iris. Nah, jadi yang bertindak sebagai variabel X-nya di sini saya pakai sepal length, panjang sepalnya, kemudian variabel Y-nya adalah sepal width-nya atau lebar sepalnya. Oke, untuk membuat scatter plot ini, Anda nanti menambahkan perintah ini, geom point. Nah, ini untuk Anda membuat atau istilahnya menambahkan layer titik-titik ini. Data Anda bisa dimappingkan ke dalam grafik scatter. Nah, ini secara sederhananya, walaupun nanti dalam pengembangannya bisa Anda ganti-ganti ya, semisal Anda ingin membedakan antara spesiesnya. Jadi setiap kategori Anda bedakan berdasarkan warna. Nah, contohnya seperti ini, kita buat scatter plot, kemudian kita bedakan setiap kategorinya. Semisal untuk spesies iris, bunga irisnya ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, kita bedakan berdasarkan warna. Nah, itu kita bisa juga pakai bantuan ggplot. Dan juga sebenarnya ini masih tidak terbatas sampai pewarnaan saja, tapi nanti juga bisa Anda ganti ikonnya, kemudian transparansinya bisa Anda ganti juga, dan lain sebagainya. Jadi pembahasannya tidak sampai ini saja untuk scatter plot. Nah, kedua grafik yang paling banyak kita pakai selain scatter plot biasanya juga ada bar plot. Nah, bar plot atau diagram batang atau bar chart. Nah, sebenarnya diagram batang dan diagram lingkaran ini pada dasarnya penggunaannya sama, yaitu kita ingin memvisualisasikan hubungan antara variabel numerik dan variabel kategorik. Oke, jadi kalau scatter plot biasanya dua variabel kuantitatif numerik. Kalau bar plot biasanya kita gunakan satu untuk variabel kategorik, satunya untuk variabel numerik. Nah, diagram batang biasanya berisi sekumpulan batang. Jadi ada persegi panjang, di mana nanti panjangnya dia merepresentasikan nilainya atau frekuensinya. Oke, menyatakan nilai variabelnya. Nah, bar plot ini digunakan untuk apa? Ini biasanya kita gunakan untuk membandingkan nilai antara beberapa kelompok atau beberapa variabel kategori. Nah, membandingkan nilai variabelnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya semisal saya buat, nah untuk membuat bar plot ini bedanya dengan scatter plot. Kalau scatter plot seluruh datanya atau titiknya kita langsung sebar atau kita mappingkan di scatter plotnya. Nah, sedangkan kalau bar plot ini karena dia memang penggunaannya untuk menampilkan nilai variabel, nah maka harus kita lakukan agregat dulu. Nah, seperti contoh di sini ya.
katakanlah kita ingin menampilkan nilai median, nilai min rata-rata dari setiap spesies bunga iris. Jadi ada setosa, versicolor, kemudian juga virginica. Nah, nilai min-nya mau kita visualisasikan menggunakan bar plot. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus membuat data frame baru, di mana data frame ini kita buat nilai agregat dari masing-masing iris versicolor spesiesnya. Semisal untuk setosa, berapa nilai min-nya untuk sepal length, kemudian sepal width-nya berapa juga untuk min-nya, petal length-nya juga kita ukur, dan juga petal width-nya. Nah, jadi masing-masing kelompok itu kita agregat, kemudian kita hitung nilai min-nya berapa. Nah, baru kita masukkan ke ggplot. Nah, kita visualisasikan menggunakan bar plot. Nah, di sini kita pakai variabel X-nya adalah grupnya. Grupnya berarti apa? Berarti spesiesnya ya. Ada setosa, ada versicolor, dan juga ada virginica. Kemudian variabel Y-nya adalah terserah Anda mau memvisualisasikan nilai min untuk variabel apa. Semisal untuk petal length. Nah, kita pakai Y-nya petal length. Nah, baru kemudian tambahkan geombar, sampai nanti kita tambahkan lain-lainnya, biasanya kita tambahkan setelahnya. Nah, pada dasarnya menggunakannya seperti ini. Nah, jadi ketahuan nanti perbedaan nilai min-nya untuk setiap spesies. Nah, kira-kira kalau kita lihat gambar di sini, nilai min yang paling terbesar dimiliki oleh spesies apa? Spesies apa? Nggak kelihatan, Bu, saya. Oh, sebentar. Apa yang tidak terlihat? Maksudnya kurang besar gitu, Bu. Oh, gambarnya atau PPT saya yang belum Anda lihat? PPT-nya sudah terlihat, Bu, tapi untuk melihat... Oh, iya. Ya. Saya kira PPT saya ya yang tidak terlihat. Kalau belum terlihat nanti ini ya, komen saja. Nah, ini. Sebentar. Kira-kira yang mana? Yang memiliki rata-rata panjang petalnya yang paling besar? Yang mana? Yang virginica, Bu. Yang virginica ya, berarti dari sini sebenarnya kita bisa lihat, oh berarti untuk bunga iris spesies virginica pasti petalnya lebih panjang dibandingkan dengan versi yang lain, yaitu versicolor dan iris setosa. Nah, untuk bar chart sebenarnya bisa kita gantikan penggunaannya menggunakan diagram lain, semisal seperti diagram lingkaran atau pie chart. Nah, pada dasarnya fungsinya sama, yaitu untuk menunjukkan nilai gabungan dari variabel yang dihitung pada subkelompok data yang berbeda. Nah, nilai agregat untuk subkelompok yang berbeda ditampilkan sebagai bagian dari keseluruhan. Biasanya lingkaran mewakili nilai agregat yang dihitung. Jadi nilainya direpresentasikan menggunakan lingkaran. Kemudian juga irisannya atau sektor yang mewakili dihitung melalui subkelompok data yang berbeda. Nah, contohnya langsung ya. Nah, semisal seperti ini. Nah, jadi sama seperti bar plot tadi sebenarnya. Nah, kita ingin memappingkan atau memvisualisasikan, ini contohnya baru ya, katakanlah kita punya data baru, data frame isinya adalah terkait mata kuliah dan juga jumlah mahasiswa yang mengambil. Contohnya katakanlah untuk matematika diskrit, katakanlah juga ada Alpro 2, Pengprok, dan data visualisasi.
Nah, value-nya katakanlah untuk masing-masingnya adalah 33, 37, 59, dan 41. Oke. Nah, bagaimana memvisualisasikannya? Kita juga bisa pakai ggplot. Nah, bedanya adalah kita pakai ini, geombar. Nah, dari masing-masing nanti ketahuan yang mana yang memiliki nilai paling besar di antara masing-masing kategori. Nah, di sini berarti terlihat bahwa yang paling nilainya paling banyak adalah yang warna ungu, yaitu untuk mata kuliah Pengprov. Nilainya sebanyak 59. Oke, cuma kira-kira apa kekurangan dari penggunaan pie chart dengan bar chart atau pie plot dengan ini bar plot tadi, diagram lingkaran dengan diagram batang. Fungsinya sebenarnya pada dasarnya sama, tapi perbedaannya kira-kira apa? Atau kekurangannya untuk diagram lingkaran? Kira-kira perbedaannya apa? Anda lebih suka pakai bar chart atau pie chart? Bagaimana? Kalau datanya tidak terlalu banyak, lebih enak pakai yang pie chart, Bu. Kemudian? Kalau datanya terlalu banyak itu, kalau di pie chart kita susah melihat perbedaannya setiap variabel. Oke, ya betul ya. Siapa Kiki ya yang menjawab. Oke, jadi karena pie chart biasanya untuk menentukan nilainya atau perbandingan nilai dari setiap kategorinya cukup susah ya. Apalagi kalau nilainya mirip-mirip. Mirip seperti yang 33 dengan 37 ini. Nah, mana yang paling banyak nilainya atau paling besar? Nah, itu biasanya kita bingung dalam membandingkan. Gitu. Beda dengan diagram batang. Nah, kalau diagram batang biasanya setiap batangnya cukup kita lihat tingginya saja, mana yang lebih tinggi. Nah, biasanya yang lebih tinggi berarti nilainya lebih besar gitu. Nah, itu saja mungkin perbedaannya ya untuk diagram lingkaran dan diagram batang. Tapi apakah sering digunakan pie chart? Ya, masih banyak, masih sering digunakan juga. Jadi tergantung dengan kondisinya gitu. Kalau mau pakai sebenarnya tidak masalah juga gitu. Tapi kalau nanti datanya cukup banyak, kemudian juga setiap kategori katakanlah memiliki nilai yang agak tidak begitu signifikan perbedaannya, nah lebih baik pakai yang bar chart saja. Nah, kemudian juga ada untuk multiple plot. Nah, ini adalah salah satu solusi ketika Anda ingin memvisualisasikan banyak dimensi dalam satu visualisasi gitu, dalam satu halaman lah, dalam satu window. Nah, ini bisa kita pakai multiple plot. Jadi istilahnya apa? Istilahnya dalam satu grid atau satu tempat ya, satu tempat visual itu bisa kita isi lebih dari satu plot. Semisal kita isi ada bar chart, ada pie chart, atau keseluruhan mungkin scatter plot semua. Katakanlah scatter plot untuk sepal length dan petal length. Kemudian untuk scatter plot kedua untuk petal width dengan sepal width. Kemudian untuk ketiga dan seterusnya, nah itu kita bisa isi scatter plot yang berbeda-beda. Nah, ini bisa kita pakai teknik multiple plot. Jadi plot yang sama dapat kita gambarkan pada subset yang berbeda dari dataset atau jenis plot yang berbeda yang digambar pada dataset yang sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bisa kita menggunakan fungsi par. Nah, fungsi par, kemudian nanti kita isikan kira-kira dalam satu grid, dalam satu layar, itu kita mau bagi menjadi berapa grid, berapa kotak-kotak. Nah, ini nanti kita tentukan di MF row-nya. Nah, contohnya seperti ini ya.
Contohnya misalnya saya punya empty car dataset. Nah, dataset ini adalah dataset mengenai motor tren. Nah, mengenai tren mobil pada tahun berapa ya? Ini tahun 1900-an mungkin. Nah, itu terdiri dari sekitar 11 numerik variabel. Ada variabel seperti bahan bakarnya, MPG, berapa bahan bakar yang dibutuhkan per mil, kemudian ada juga jumlah silinder, jumlah displacement, misalnya seperti kapasitas mesin mobilnya seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau kita ingin menampilkan hubungan di setiap variabelnya, kita pakai satu window untuk satu visualisasi. Nah, padahal kita juga bisa membuat multiple plot dalam satu layar. Nah, jadi nanti dibagi beberapa kotak seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ada data empty cars, kemudian kita partisi, kita buat parnya, MF row-nya kita buat 2 kali 2. Jadi row-nya 2, kemudian juga kolomnya 2 gitu. Jadi 2 kali 2. Nah, kita bisa juga sebenarnya buat 3 kali 3 atau 3 kali 2 atau 2 kali 3, tergantung kebutuhan. Nah, katakanlah di sini kita ingin menampilkan 4 plot saja dalam satu grid. Nah, jadi kita bagi menjadi 2 kali 2. Nah, katakanlah pertama kita pakai scatter plot. Nah, kemudian apa yang mau diplot? Nah, kalau tadi kan kita pakai ggplot ya, ini sebenarnya ada fungsi yang bisa Anda pakai langsung untuk membuat scatter plot. Nah, ini bisa pakai plot. Plot kemudian apa yang mau diplot? Katakanlah WT, weight-nya dengan MPG. MPG apa? Mils per galon. Katakanlah berapa liter per kilogram gitu yang dibutuhkan untuk mobil itu. Oke. Nah, ini hubungan antara berat mobil dengan bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, ini satu scatter plot. Kemudian juga scatter plot untuk berat mobil dengan kapasitas mobil, kapasitas mesinnya. Nah, itu juga jadi satu scatter plot. Kemudian katakanlah kita mau menambahkan histogram. Nah, histogram untuk kita visualisasikan berat dan juga frekuensinya, kemunculannya berapa, berat dengan sekian satuannya apa ya ini ya, beratnya 1000 lbs. Nah, katakanlah berapa kilo seperti itu ya. Nah, berapa mobil yang memiliki berat sekian atau sekian, kita pakai histogram. Dan juga box plot, ya, seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan multiple plot. Jadi, banyak plot kita tempatkan di dalam satu tempat yang sama atau grid. Gitu. Nah, kalau pakai bunga iris bagaimana? Ya, nanti kebutuhannya seperti apa? Mau memvisualisasikan apa? Katakanlah hubungan tadi ya, sepal width dengan sepal length mungkin masing-masing dikombinasikan. Anda lihat perbedaannya seperti itu. Nah, itu bisa pakai multiple plot. Daripada Anda visualisasikan satu persatu dalam satu grid, kalau ingin membandingkan kan cukup susah ya. Nah, ini bisa Anda jadikan satu tempat. Nah, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya ya agak kecil seperti ini. Ya. Oke, sampai multiple plot dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai multiple plot? Tidak ada. Nicholas Juan, di atasnya itu ada apa ya? Ini. Oh iya. Ada Masih pakai background-nya ya? filter. Iya. Oke. Tidak ada masalah ya, karena mirip dengan materi di minggu keempat. Oke. Nah, ini juga contoh
kalau kita mau pakai 3,1. Kalau ini kan 2,2. Jadi persegi panjang gridnya. Persegi. Nah, kita bisa pakai grid berapa saja, katakanlah 3,1 seperti ini. Nah, kita ingin menampilkan histogram dari masing-masing variabel, katakanlah seperti itu. Nah, setiap weight, MPG, displacement kita visualisasikan masing-masingnya. Namun disatukan dalam satu plot. Nah, itu bisa pakai multiple plot. Oke. Nah, kalau selanjutnya ini mungkin hanya sebagai pengenalan saja. Sebenarnya kalau kita berbicara teknik visualisasi itu banyak sekali ya macam-macamnya atau teknik yang bisa Anda pakai. Nah, kalau yang sebelumnya scatter plot, bar plot, kemudian pie chart, multiple plot, ini kan yang paling sering ya dipakai, paling paling sering kita gunakan untuk memvisualisasikan dataset yang kita punya. Biasanya dataset yang tidak begitu banyak dimensinya. Nah, itu bisa kita pakai teknik tadi. Nah, kemudian bagaimana semisal kasusnya adalah dataset kita adalah dataset yang kompleks. Kompleks itu bisa dilihat katakanlah dari dimensinya yang banyak atau dari jumlahnya yang cukup besar. Nah, kemudian kita bingung apakah istilahnya melihat hubungan dari masing-masing variabelnya seperti apa. Karena saking banyaknya dimensinya gitu. Nah, ini saya perkenalkan Anda kepada beberapa macam teknik visualisasi yang bisa digunakan untuk multidimensional data. Nah, ada pixel oriented visualization teknik. Nah, ada kata pixel. Kalau pixel berarti apa? Biasanya kita paling sering kita artikan perbedaan warna ya, pixel. Grid seperti itu. Yang setiap grid memiliki nilai berbeda-beda. Nah, ini bisa kita pakai teknik pixel ini untuk memvisualisasikan nilai dari dimensi. Nah, contohnya mungkin dataset Anda cukup besar, begitu. Jadi setiap dimensi pasti memiliki nilainya banyak ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan ini. Nah, pixel oriented visualization technique. Nah, dengan menggunakan pixel, di mana warna pixel ini mencerminkan nilai dimensinya. Nah, kalau semakin terang, biasanya nilainya semakin kecil. Kalau semakin gelap seperti ini, berarti nilainya semakin semakin besar gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya semisal ada ini datasetnya saya lupa di modul dataset alat elektronik, kalau tidak salah, penjualan alat elektronik. Nah, setiap pelanggan. Nah, dimensinya ada income, pendapatan, kemudian kredit limit, transaction volume, dan juga age. Nah, kita cek bagaimana hubungannya antara, katakanlah kita ingin memvisualisasikan income-nya terlebih dahulu. Nah, income kalau kita urutkan dari terbesar, nah pasti dari pelanggan yang memiliki income terbesar, pasti yang paling bawah datanya yang dalam pixel yang agak hitam ya. Nah, ini merepresentasikan nilai yang lebih besar dari yang lebih cerah gitu. Kemudian juga kredit limit. Nah, kredit limit kita hubungkan dengan income. Nah, income-nya seperti ini. Nah, kredit limitnya kita hubungkan antara dua variabel ini kira-kira bagaimana? Berarti orang yang berpendapatan tinggi, kredit limitnya juga apa ini? Kreditnya juga tinggi ya. Katakanlah kita ya kalau kita bernalar pasti masuk akal gitu. Yang terang pendapatannya kecil, kredit limitnya juga kecil gitu.
kalau kita ingin mengajukan kredit, pasti dilihat dulu kan dari income-nya. Kalau income-nya katakanlah tinggi, ya kita dipercaya untuk dipinjamkan uang yang lebih banyak gitu. Nah, sedangkan kalau pendapatannya kecil, pasti nilai pinjamannya juga kecil gitu. Kemudian dengan transaction volume, atau ini seringnya Anda bertransaksi, membeli alat elektronik. Nah, kira-kira mana? Ternyata kalau dari datasetnya di sini, kalau kita visualisasikan dengan pixel oriented visualization, ternyata besarnya income belum tentu menentukan daya beli pelanggan gitu. Jadi istilahnya walaupun Anda income-nya tinggi, ternyata volume transaksinya tidak begitu sering gitu. Malah yang lebih sering adalah income yang setengah-setengah, yang di tengah gitu. Pendapatan rata-rata. Nah, malah di sini transaction-nya sering gitu, banyak. Nah, mungkin bisa jadi asumsinya adalah kalau orang penghasilannya besar, mungkin membelinya cukup sekali ya, tapi mungkin yang mahal-mahal gitu. Bisa jadi. Kalau orang penghasilannya rata-rata, mungkin kebutuhannya lebih mungkin sering beli begitu, mungkin. Kalau yang pendapatannya katakanlah rendah, bisa jadi tidak membeli sesuatu apapun atau jarang bertransaksi gitu. Nah, kemudian dengan age. Kalau age ternyata tidak memiliki pola yang bisa kita simpulkan ya. Di sini pikselnya tersebar gitu. Nah, berarti mengungkapkan apa ini? Berarti kalau seperti ini. Bervariasi umurnya. Iya, bervariasi ya. Oke. Jadi pendapatan orang ya tidak selalu yang lebih muda lebih besar penghasilannya gitu. Sekarang ada anak umur 10 tahun ya sudah berpenghasilan tinggi, mungkin dapat warisan atau mungkin per bulannya dapat penghasilan dari orang tuanya ya. Nah, itu kita tidak mungkin saja itu asumsinya masih bisa diterima. Jadi umur tidak menjamin penghasilan kita tinggi itu. Oke. Nah, ini pixel oriented visualization. Nah, ini kalau kita mappingkan dalam bentuk batang. Jadi persegi panjang ya seperti ini. Nah, bisa juga kita pakai lingkaran seperti ini. Nah, jadi satu dataset kita mappingkan jadi mirip diagram lingkaran ya. Nah, ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4 sampai banyaknya dimensinya. Nah, itu kita mappingkan gitu. Nah, ini kalau memakai segmen lingkaran. Kalau yang ini memakai segmen batang atau persegi panjang. Oke, terserah Anda mau pakai yang mana nantinya, apa yang ini atau yang ini. Tapi yang paling sering adalah yang ini, yang batang biasanya. Oke, itu pertama. Kemudian ada juga geometric projection visualization technique. Nah, ada istilah geometri. Geometri itu apa? Geometri. Apa biasanya? Anda sering kan? Anda dapat di matematika SMP dapat tidak ya geometri? Dapat ya, geometri SMP, SMA. Apa itu geometri? Apa? Ya, geometri, Bu. Saya paham tapi tidak tahu mengartikan. Oke, ya. Ada yang seperti itu? Mungkin Anda diam, sebenarnya paham ya, cuma tidak bisa mendeskripsikan. Oke. Nah, geometri biasanya apa? Kita apa istilahnya? Kita linkkan ke apa? Titik garis terus membentuk sebuah bidang. Oke, bangun ruang ya. Oke. Nah, ya.
Jadi ini salah satu teknik visualisasi yang membantu menyempurnakan scatter plot. Nah, kalau scatter plot biasanya kita tampilkan menggunakan 2 dimensi ya, cukup X dan Y. Cukup koordinat X dan koordinat Y. Nah, sedangkan kalau datanya cukup banyak, cukup besar, nah kita butuh dimensinya juga banyak, seperti itu kita butuh menampilkan lebih dari 2 dimensi. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita pakai geometric projection visualization. Jadi kita tampilkan pada ruang 3 dimensi. Jadi ada sumbu selain X dan Y juga ada sumbu Z-nya. Oke. Nah, jadi kelemahan teknik visualisasi berorientasi pixel yang sebelumnya adalah bahwa teknik tersebut tidak dapat banyak membantu kita dalam memahami distribusi data dalam ruang multidimensi. Nah, distribusinya seperti apa? Itu kalau kita pakai pixel base itu tidak jelas ya. Nah, kita bisa visualisasikan menggunakan teknik geometrik ini. Nah, teknik proyeksi geometrik membantu pengguna menemukan proyeksi menarik dari kumpulan data multidimensi. Nah, cuma tantangannya adalah bagaimana memvisualisasikan data kita pada tampilan 3 dimensi. Nah, selain scatter plot yang 2 dimensi. Katakanlah kita memiliki contohnya ya. Nah, contohnya ini dengan scatter plot ya, yang sebelah kiri. Nah, yang tengah ini menggunakan geometri projection. Nah, menggunakan scatter plot 3 dimensi. Nah, jadi ada dimensi lain selain X dan Y. Nah, jadi datanya bisa kita lihat bagaimana posisinya kalau dari sudut pandang 3 dimensi. Gitu. Kemudian juga ada visualisasi menggunakan scatter plot matrix. Nah, jadi masing-masing dimensi kita bisa cek hubungannya dengan dimensi yang lain. Gitu. Nah, kita fokus ke yang tengah, geometric projection. Katakanlah kita punya dataset dengan lebih dari atau multidimensi ya, banyak sekali dimensinya. Kemudian kita butuh memvisualisasikan beberapa dimensi, lebih dari 2 dimensi. Oke, otomatis menggunakan scatter plot belum bisa ya, kecuali Anda lakukan teknik lainnya, seperti itu. Nah, kita pakai visualisasi menggunakan geometrik ini, 3 dimensi. Nah, caranya seperti apa? Oh, tidak ada di sini ya. Oke, yang di modul sepertinya ada, atau di slide selanjutnya. Nanti saya berikan contohnya. Oke, nah ini macam-macamnya dulu ya. Kita perhatikan, tadi ada pixel oriented, kemudian geometric projection, kemudian ada icon based visualization technique. Ini mungkin agak baru untuk kalian, saya pun juga gitu. Nah, icon based visualization. Kenapa bisa kita memvisualisasikan data menjadi sebuah icon gitu, atau menggunakan icon. Nah, bisa sebenarnya. Nah, ini ada penemunya. Nah, ini 2 teknik berbasis icon yang populer ada Chernoff face dan stick figures. Nah, nanti kita cek ya bagaimana bentuknya sih gitu. Nah, seperti yang saya katakan ya, karena teknik visualisasi itu tidak hanya terbatas kepada yang kita jelaskan tadi, kita bahas tadi, tapi banyak macamnya. Nah, karena apa? Ya karena kebutuhan visualisasi data dan datanya juga beragam gitu, kompleks, multidimensi. Kadang untuk menggunakan scatter plot kita kesusahan, atau menggunakan teknik visualisasi tertentu kita susah gitu. Makanya dibuatlah teknik lainnya yang lebih cocok. Nah, ini ada icon based visualization technique. Teknik visualisasi berbasis icon, menggunakan icon kecil untuk mewakili nilai data multidimensi. Nah, contohnya seperti apa?
Nah, seperti ini. Icon-based visualization teknik menggunakan Chernoff face. Bu, ini maksudnya apa, Bu? Kok ada wajah-wajah ini orang? Nah, ini tidak sembarangan ya. Pencetusnya pertama kali mengatakan bahwa ternyata sesuai penelitian, manusia itu lebih mudah memahami facial, apa istilahnya, apa sih namanya, ekspresi wajah. Nah, kita manusia itu biasanya lebih mudah memahami ekspresi wajah. Sedih, biasanya temannya cemberut sedikit, kita sudah peka ya, oh ini orang ini sedih gitu, oh, orang ini senang gitu, orang ini katakanlah kita bisa menentukan orang baik tidaknya sesuai asumsi awal dari ekspresi wajahnya gitu. Nah, ini ternyata menjadi latar belakang si pencetusnya. Nah, bagaimana kita memahami data yang kompleks, bagaimana trennya, bagaimana polanya. Nah, ternyata si pembuatnya ini punya ide, bagaimana kalau kita representasikan menggunakan icon. Nah, icon-based visualization. Nah, jadi komponen wajah seperti mata, telinga, mulut, hidung, ini mewakili nilai-nilai dimensinya. Nah, berdasarkan bentuk, ukuran, penempatan, dan orientasinya. Misalnya, dimensi dapat dipetakan ke karakteristik wajah berikut ini. Nah, jadi ada ukuran mata, jarak mata, panjang hidung, lebar hidung, lengkungan, lebar mulut, dan lain sebagainya ya. Nah, itu setiap ekspresi, nah setiap komponen wajah itu mewakili nilai dari dimensinya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Iris dataset. Nah, kalau kita visualisasikan menggunakan scatter plot kan tidak begitu paham ya, seperti apa sih sebenarnya perbedaan iris setosa. Nah, kita bisa lihat menggunakan icon-based visualization ini. Nah, ternyata kalau digambarkan, ada sekitar 25 macam iris setosa. Nah, macam-macamnya seperti ini. Nah, dilihat dari ya data-datanya, dari sepal length-nya, sepal width-nya, petal length dan petal width-nya gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Digambarkan berdasarkan ekspresi wajah gitu. Nah, ini icon-based visualization. Kemudian nah, ini lebih agak membingungkan lagi ya. Ada istilahnya teknik visualisasi stick figure. Nah, kita lihat. Memetakan data multidimensi ke figur stick 5 potong. Nah, ini contoh orang seperti ini ya. Nah, jadi setiap data itu dimappingkan ke sini. Nah, katakanlah kita mau memvisualisasikan data 5 dimensi. Katakanlah seperti ini ya contohnya. Nah, ini sudah pernah dipakai. Nah, dipakai oleh datasetnya sensus penduduk kalau tidak salah ya. Ini hasilnya ini. Nah, hasilnya. Jadi kalau kita lihat sekilas di sini ternyata ada 2 dimensi ya. Ada dimensi age dan income. Padahal ada 5 dimensi yang dipetakan dalam satu visualisasi ini. Nah, dimensi lainnya yang mana, Bu? Nah, dimensi yang lainnya itu direpresentasikan menggunakan ini. Menggunakan apa ini? Masing-masing titik. Ini kalau kita zoom, itu mirip seperti orang ini ya. Nah, setiap orang ini ada sudutnya, sudut dan panjangnya yang berbeda-beda. Jadi titik yang besar ini, sebentar. Nah, titik-titik ini, nah kalau kita zoom itu, dia memiliki variasi dari posisinya, sudutnya, kemudian panjangnya.
Nah, sudut panjang itu mewakili dimensi yang berbeda-beda gitu. Jadi dipetakan dalam beberapa dimensi, divisualisasikan menggunakan ini stick figure. Nah, ini adalah data sensus penduduk untuk 5 dimensi. Dimensi yang lain saya lupa. Sebentar, saya cek dulu. Dimensi X untuk apa tadi? Untuk income. Dimensi Y-nya untuk age, umur. Kemudian ada 3 dimensi lain. Ada gender, education, dan lainnya. Di mana dimensi yang lain? Dimensi yang lain ternyata dari angle-nya, dari sudut dari titik-titik ini loh. Masing-masingnya itu ada sudut, kemudian ada panjangnya, panjang yang berbeda-beda gitu. Nah, itu mewakili dimensi yang berbeda-beda. Jadi banyak ya teknik visualisasi. Kemudian ada pertanyaan dulu sampai sini. Silakan. Sampai icon based visualization teknik, ada pertanyaan dulu. Belum ada, Bu, sepertinya. Kenapa? Belum ada. Belum ada. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian pixel sudah, geometri, icon base, kemudian hierarchical. Hierarchical visualization technique. Ini juga bisa Anda pakai untuk memvisualisasikan data yang memiliki beberapa dimensi. Jadi lebih dari 2 dimensi kita visualisasikan dalam satu plot gitu. Nah, bisa kita pakai ini, hierarchical visualization. Nah, karena keterbatasan ya, kalau kondisi normalnya Anda kan biasanya bingung memvisualisasikan data yang berdimensi tinggi gitu dalam satu waktu yang sama. Jadi beberapa dimensi kita petakan dalam satu visualisasi. Nah, itu biasanya susah menggunakan scatter plot, bar chart, kemudian yang lain-lainnya. Nah, itu kan susah. Biasanya 2 dimensi saja. Atau biasanya kita grouping dulu baru kita visualisasikan gitu. Nah, bagaimana kalau seketika beberapa dimensi dalam waktu yang sama? Nah, ini bisa pakai teknik-teknik yang tadi yang dijelaskan. Nah, dan juga ada hierarchical visualization ini. Nah, jadi teknik visualisasi hierarki mempartisi semua dimensi ke dalam himpunan, yaitu subruang. Himpunan bagian atau subruang. Nah, jadi kalau kita punya semisal 6 dimensi, nah itu kita bagi menjadi subruang atau himpunan bagian. Jadi dibagi 2 katakanlah. Jadi biasanya maksimalnya dibagi 2 karena kan ada cukup 3 dimensi ya, X, Y, Z gitu. Nah, jadi 3 dulu, kemudian 3 gitu. Nah, seperti ini ya contohnya. Words within words. Nah, jadi ini juga dikenal dengan envision. Jadi merepresentasikan menggunakan metode hierarkis. Katakanlah kita punya dataset dengan 6 dimensi. 6 dimensi. Mau kita visualisasikan dalam sekali waktu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya bisa kita bagi dulu. Kita bagi katakanlah dimensinya ada F, X1 sampai X5. Ada 6 dimensi. Nah, ini dibagi 2. Jadi F, X1, X2 untuk himpunan pertama, kemudian X3, X4, dan X5 menjadi himpunan kedua. Jadi divisualisasikan 2-2 gitu.
Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ada dua ruangan ya. Nah, ruangan di dalam ruangan gitu. Jadi ada variabel f, dimensi f, x2 dan x1, kemudian ada lagi x4, x5 dan x3 gitu. Oke. Kalau Anda tidak butuh menggunakan ini ya tidak perlu menggunakan ini. Cuma kita diperkenalkan dengan macam-macam teknik visualisasi gitu hari ini. Oke, hierarchical visualization. Kemudian juga ini bisa kita pakai 2D atau 2 dimensi. Kalau ini kan 3 dimensi ya. Nah, bisa kita pakai 2 dimensi menggunakan tree maps. Contohnya seperti apa? Ini paling sering digunakan untuk memvisualisasikan data berita. Kita ingin melihat tren atau topik apa yang sering dibicarakan begitu. Nah, contohnya ini tree maps untuk memvisualisasikan berita Google menggunakan hierarchical visualization. Jadi masing-masing berita itu dibagi ke dalam 7 kategori. 7 kategori, misalnya ya, ada 7 kategori. Nah, nanti setiap data-data yang lainnya nanti dipartisi berdasarkan data yang lebih besar. Nah, contohnya seperti ini. Oh, ini masih belum ganti ya. Sebentar saya lihatkan. Masih belum berwarna, masih tidak terlihat. Oke, sebentar ya. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, jadi seperti ini. Jadi hierarchical visualization teknik. Jadi dipecah menjadi 7, tidak hanya 7 ya sebenarnya. Nah, ini kebetulan kasusnya dibagi menjadi 7 kategori. Nah, jadi per kota-kota ini menyatakan 1 kategori gitu. Kemudian nanti setiap berita yang lebih umum dipecah menjadi berita yang lebih khusus. Oke. Nah, ini dipakai untuk contoh newsmap. Newsmap ya bisa diakses di ini ya, di http://newsmap.gp. Ini salah satu contohnya, penggunaan peta pohon untuk memvisualisasikan berita utama Google. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi, ini paling biasanya Anda bukan sering ya, pernah Anda lihat. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini sebenarnya apa? Ini adalah tag cloud. Nah, tag cloud atau visualisasi statistik dari tag yang dibuat pengguna. Nah, teknik visualisasi ini biasanya dipakai untuk data tidak terstruktur, seperti data-data tekstual. Misalnya didapat dari konten website, kemudian dari visual media sosial. Nah, itu untuk kita memetakan data-data yang kompleks dan tidak terstruktur itu bisa kita pakai teknik ini, tag cloud. Nah, seringkali dalam tag cloud ini tag-nya terdaftar menurut abjad dalam urutan yang disukai pengguna. Nah, pentingnya tag ini ditunjukkan oleh ukuran font atau warnanya. Semisal mungkin warnanya lebih terang atau ukuran fontnya lebih besar. Nah, berarti ya yang sering keluar datanya yaitu gitu. Nah, ini contohnya tag cloud untuk memvisualisasikan tag populer yang digunakan di situs web. Nah, misalnya seperti ini. Nah, yang paling sering muncul kira-kira apa? Yang paling sering dibicarakan. Topik wedding, Bu. Nah, wedding lebih besar ya. Kemudian bold juga. Nah,
paling sering dibicarakan berarti ini. Nah, ini nanti besok kalau katakanlah Anda skripsinya fokus di sini, fokus di mining data tidak terstruktur yang dihasilkan dari website atau dari sosial media. Nah, bisa Anda pakai teknik ini. Nah, visualizing complex data menggunakan Takealot. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhannya sebenarnya. Oke, itu terakhir ya untuk teknik-teknik visualisasi yang bisa Anda pakai untuk kasus-kasus yang berbeda. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke penjelasan tugas? Bu, izin bertanya, Bu. Yang Takealot tadi itu berarti sistemnya kayak apa? Yang trending di Twitter gitu, Bu? Bisa, ya bisa. Oh iya, yang Bu. Trending, banyak penggunaannya yang mengenai apa saja yang trending di sosial media bisa. Kemudian topik apa yang sering menjadi pembahasan di situs, website. Katakanlah Anda kasusnya ingin melihat ini, katakanlah dalam situs forum, apa sih topik yang menjadi pembahasan hari ini, katakanlah yang paling sering dibicarakan seperti itu. Nah, itu bisa juga menggunakan ini, visualizing complex data, menggunakan Takealot. Nah, jadi nanti ketahuan topik apa sih, word apa yang paling sering disebutkan di situs tersebut gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya penggunaan lainnya. Untuk apa lagi ya? Nah, katakanlah mau kampanye politik seperti itu. Kita ingin melihat animo publik terkait masing-masing paslon. Nah, datanya dari mana? Katakanlah datanya dari sosial media. Katakanlah dari Twitter ya. Nah, kita bisa cek, kita bisa menggunakan algoritma tentunya ya. Nah, dan juga teknik visualisasi, kita bisa petakan kira-kira yang paling muncul pasangan mana sih atau partai politik mana. Nah, itu juga bisa kita lihat. Nanti ini pernah kalau tidak salah dipakai di kalau mendekati masa-masa pemilihan ya, pemilihan daerah, pemilihan presiden dan lain sebagainya. Nah, ingin melihat yang paling sering dibicarakan pasangan yang mana. Nah, itu bisa kita juga pakai ini, teknik visualisasi Takealot dan lain-lainnya. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Mana suaranya yang lain? Sebentar, saya cek wajah-wajah anak-anak ya. Oh ya, untuk kelas ini sudah dibentuk kelompok ya? Sudah ada kelompoknya ya? Untuk tugas-tugas sebelumnya biasanya berdasarkan kelompok. Nah, untuk hari ini, karena ada tugas juga, tugasnya apa? Tugasnya membuat visualisasi menggunakan plot, scatter plot, bar plot atau bar chart, dan juga pie chart. Nah, kelompoknya saya buat sama, biar tidak bingung, sama seperti sebelum-sebelumnya. Datasetnya saya bebaskan menggunakan dataset apa saja, boleh. Kalau di sini kan petunjuknya dataset tugas kelompok sebelumnya ya, itu saya ganti bisa menggunakan dataset apa saja, boleh. Anda coba visualisasikan menggunakan teknik-teknik tadi ya. Semisal Anda mau mencoba untuk memvisualisasikan lebih dari 2 dimensi menggunakan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi, boleh. Jadi minimal satu lah ada untuk teknik, salah satu teknik tadi. Boleh. Mau pakai pixel, boleh.
Mau pakai yang lain boleh. Di luar yang saya jelaskan boleh. Asalkan bagaimana caranya memvisualisasikan lebih dari 2 dimensi dalam satu waktu. Gitu. Nah, coba nanti Anda kerjakan dalam satu kelompok. Tugasnya saya buat 1 minggu, hampir satu minggu ya. Jadi dikumpulkan tanggal 13 November 2021 pukul 7. Setelah itu nanti Anda berikan nama filenya tugas 8, kemudian kelompoknya kelompok berapa. Yang mengumpulkan hanya perwakilan saja, jadi ketua kelompoknya saja. Tidak perlu semua anggota. Nah, dengan catatan tapi harus ada nama kelompoknya. Nama kelompoknya dicantumkan di laporannya. Dan pengumpulannya dalam format PDF. Oke. Bisa dipahami tugasnya? Gampang ya, hanya coba-coba visualisasi saja. Oke, ada pertanyaan dulu terkait tugasnya? Misi Bu, izin bertanya. Mhm. Untuk yang tadi berdimensi tinggi itu minimal berapa ya Bu? Minimalnya terserah Anda lah, saya bebaskan. Boleh. Karena ya tidak fix juga sih. Saya mau 3, tapi ternyata lebih bagusnya ditampilkan 4 dimensi. Makanya saya bebaskan sesuai dengan dataset Anda, gitu. Sesuai dengan apa yang mau Anda observe atau mau Anda amati. Nah, variabel apa saja yang ingin Anda amati boleh. Lebih dari 3 boleh, 5 boleh, terserah Anda. Nah, tapi yang paling penting adalah Anda lakukan ini visualisasi sederhananya dulu yang basic seperti scatter plot, bar chart, dan pie chart. Anda coba, kalau itu sudah, baru Anda masuk ke yang berdimensi tinggi. Nah, itu silakan Anda coba, bisa menggunakan teknik yang sudah dipelajari tadi, sudah saya jelaskan, atau mau mencoba teknik lain, boleh. Karena di luar sana masih banyak kalau kita berbicara mengenai teknik visualisasi, gitu. Masih banyak teknik-teknik lainnya yang tidak dijelaskan di perkuliahan. Boleh Anda coba, boleh Anda explore. Oke, jadi bebas ya, dibebaskan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Bu, mau nanya Bu. Iya, Berarti Kevin. PDF-nya ini langsung dari art-nya ya Bu? Boleh Anda pakai Art Markdown, boleh. Hasil eksportan boleh. Mau Anda coba di Art Studio, dijalankan, kemudian Anda screenshot, boleh, bebas. Gitu. Boleh. Ya. Kalau Anda lebih mudah pakai Art Markdown, ya pakai itu saja, lebih apa istilahnya lebih rapi, dan juga nanti tidak perlu capek-capek lagi ya, copy paste, Anda screenshot, Anda potong, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada Bu sepertinya. Tidak ada ya. Oke, minggu depan coba saya cek dulu. Nah, minggu depan ini masih seputaran visualisasi ya. Jadi minggu depan itu kita masuk ke teknik lainnya, seperti histogram, kemudian dot plot, kemudian density plot, dan lain sebagainya. Diagram batang juga ada. Oke. Nah,
Jadi minggu depan itu masih membahas mengenai teknik visualisasi selain yang dibahas hari ini. Oke, sementara hari ini coba dulu. Anda semuanya mencoba ya, walaupun dalam satu kelompok. Coba buat scatter plot, coba buat bar chart, pie chart. Nah, untuk yang tambahan lainnya Anda bisa explore lebih dengan anggota kelompoknya. Oke, untuk hari ini sebenarnya ada percobaan ya. Nah, percobaannya ini di modulnya coba Anda cek, di situ ada percobaan yang bisa Anda lakukan terkait visualisasi data menggunakan scatter plot dan bar chart dan juga pie chart dan juga multiple plot. Nah, ini silakan Anda coba masing-masing per individu ya. Oke, masing-masing per individu. Kalau Anda mencoba, Anda kan istilahnya lebih bisa nantinya kalau menggunakan dataset yang lain. Nah, jadi tugasnya lebih mudah dalam dikerjakan. Oke, silakan dicoba dulu untuk perintah-perintah yang ada di modulnya. Ya, apakah mau mencoba sambil nge-zoom atau Anda mencoba mencoba sendiri setelah ini? Bagaimana? Mencoba di luar Zoom, Bu. Mencoba di luar Zoom. Oke, ya. Oke, ya. Kalau begitu, untuk hari ini saya cukupkan ya untuk materi visualisasi, teknik-teknik visualisasi data. Oke, terima kasih Anda sudah hadir di pertemuan ke-9. Oh, ini ada pertanyaan ya. Izin bertanya, Bu, untuk laporannya tidak perlu menggunakan R Markdown. Boleh, terserah. Anda pakai boleh, Anda tidak pakai boleh. Yang mana yang lebih Anda enak lah, gitu. Lebih mudah bagi Anda. Yang penting tujuannya adalah Anda bisa memvisualisasikan menggunakan R. Oke. Itu ya. Hari ini terima kasih sudah hadir. Kita masih tersisa 6 lagi ya, tetap semangat. Untuk nilai sebelum UTS nanti dengan Pak Ruza urusannya. Nilai setelah UTS baru dengan saya. Jadi kalau ada komplain mengenai nilai UTS dan materi sebelum UTS, silakan ke Pak Ruza. Kalau setelahnya silakan ke saya. Oke, itu saja dari saya. Oh iya, tambahan lagi untuk matematika diskrit sudah diganti, nanti Pak Ruza. Saya sudah stop matematika diskrit. Pindah ke sini. Oke. Ya, itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.